Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi bil yawmina hadza ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Liridhillah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu khususan al-kitab wa muassis hadhihi al-musalla baitur rahman syadida ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari matan Lubabul Hadis halaman 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman fi sadril mu'minin, itu ada di dalam dada orang beriman. Iman itu adanya di dalam dada seorang mukmin, bukan di mulut, bukan di baju. Walaupun pakainya baju ini ya, baju apa? Baju koko. Malah kalau dilihat namanya koko itu kan identik dengan koko yang nama orang. Ya iya kan koko kan mobilnya ya. Iya, kunci sama koko. Iman itu bukan berada di mulut, walaupun dia mengucapkan saya beriman amantu, tapi kalau dalam hatinya kosong, bukan orang yang beriman, bukan di pakaian. Tapi hati iman itu ada di dada, ada di hati. Kemudian adanya di hati dibuktikan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dibuktikan lagi dengan menjalani perintah, menjauhi larangan. Nah, itu iman yang sempurna. Wala yatimmu, dan tidak sempurna al-imanu, iman itu, illa kecuali bitamamil faraidi, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Artinya ya tadi, setelah adanya di dada, di hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Menjalani perintah yang wajib tentunya yang didahulukan. Setelah wajibnya semuanya beres, kemudian was-sunani, sunnah. Nah, sunnah itu tergantung penerjemahannya, tergantung dilihat dari ilmu apa. Kalau sunnah dari ilmu fikih, itu yang dilaksanakan berpahala, ditinggal rugi. Ya aslinya ditinggal gak dosa, tapi kalau memang ada kesempatan, sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau ditinggal rugi.
Tapi kalau sunnah dari sisi ilmu hadis itu bukan itu. Sunnah itu segala sesuatu, entah ucapan, entah tindakan atau ketetapan yang diambil dari Rasulullah. Maka sering kita dengar sunnah Rasul. Cuma kadang sunnah Rasul itu kok diidentikan dengan nikah maning ya. Padahal bukan itu. Kita baca sholawat, tahajud, makan dengan tangan kanan, itu bagian dari sunnah Rasul. Bersih-bersih, nah itu yang dimaksud dengan sunnah Rasul. Artinya iman ini akan makin sempurna bagi orang-orang yang ibadah-ibadah wajibnya diutamakan, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Ibadah wajib itu ibarat makan, makanan pokok. Lah sunnah itu lauknya. Maka seandainya ada orang mau ngambil yang wajib-wajib saja ya silakan. Itu ibarat makan cuman pakai nasi doang. Lah iya. Lah kemudian qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, tasbih kayak yang barusan kita lakukan, ini pelengkapnya atau lauknya. Lah kalau mau yang wajib-wajib saja ya ibarat makan cuma nasinya tok. Enak weh. Seenggaknya bersambal. Lah makanya kalau ibadah jangan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah itu ibarat ya lauknya, sayurnya, sambelnya, syukur-syukur. Kalau kata praktisi kesehatan 4 sehat. Nah, ibarat sholat ya 5 waktunya full, qobliyah ba'diyah ya, pagi ada duha, malam ada tahajud. Lah sekali-kali pelengkap, sebulan sekali paling enggak kita hadir di musola ini tasbih. Ibarat makan yo makan yo apa lah pokoknya yang seger-segeran lah ya. Ya makan bakso apa-apa itu ibaratnya yo kalau keseringan yo enggak enak. Lah ya sebulan sekali kita tasbih, ini ibarat orang makan ya makan seger-segeran. Nah itu maksudnya begitu. Wala yafsudu al-iman, wala yafsudu dan tidak rusak al-imanu iman illa bijuhudil faraidi was sunani, kecuali dengan orang itu mengingkari yang wajib maupun yang sunnah. Orang itu percaya kalau Allah ada, yang menciptakan alam raya ini ada, tapi yang wajib enggak dijalani, apalagi yang sunnah. Itu kalau terus-terusan lama-lama imannya rusak. Ya wajib kadang dijalani, kadang enggak. Ya itu ibarat makan ya kadang makan, kadang enggak. Lah ya kurus badan, penyakitan. Kurang gizi. Ibarat badan itu, ini ibarat badan. Lah kalau enggak makan pokok enggak, makanan yang pendamping enggak. Lah yo apa? Kalau orang zaman dulu di kampung-kampung apa namanya? Yang kurang makan itu gizi buruk. Wes penyakitan. Ibarat iman itu, iya ya iman tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak yang sunah ya enggak. Lama-lama ya imannya itu rusak. Tapi walaupun rusak dia tetap punya. Badan dia punya, dia cuma rusak, enggak karuan, enggak pernah diurus. Faman naqasa faridatan bighairi juhudin. Faman dan siapa naqasa yang mengurangi bighairi juhudin tanpa mengingkari. Artinya begini, orang yang tidak sholat tapi dia enggak mengingkari sholat, dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Mas enggak sholat mas? Enggak, belum kuat. Tapi yang masih yakin kalau sholat itu yakin, sholat itu wajib, tapi enggak dijalani, enggak kuat. Saya pernah ngobrol sama orang diajak sholat bilangnya enggak kuat.
Padahal dia hari-hari kerjanya gue becak. Nah, kira-kira beratan mana gue becak sama sholat? Bilangnya, Lah iya, monggo silakan. Tutup aja ordengnya mas, tarik aja ordengnya. Ya. Ketika ditanya mas, nggak sholat, belum kuat saya. Padahal kalau narik becak sambil bawa beras itu ya abot ya. Apa nih kadang bawa penumpang 2 orang yang lemu-lemu ya abot. Tapi bilangnya diajak sholat, nggak kuat. Lah iya makanya manggul beras kuat, giliran sholat nggak kuat. Ya siumbuk. Tapi dia yakin, masih yakin bahwa sholat itu wajib. Lah kalau ada orang model begini ini, faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin, ia enggak sholat tapi masih meyakini sholat itu wajib, uqiba maka diadab atau disiksa alaiha atas atas dirinya yang tidak melakukan sholat. Lah kalau orang sudah meyakini sholat itu tidak wajib, lah ini malah tambah bahaya lagi. Orang tidak sholat itu bahaya, tapi lebih bahaya lagi ketika orang sudah tidak meyakini sholat itu wajib. Udah mengingkari, sholat gak wajib, ngapain sholat? Nah itu lebih bahaya daripada orang yang memang hanya gak sholat, tapi masih meyakini sholat itu wajib. Ibarat analoginya begini, ada seorang suami yang ia tidak mau menafkahi anak istrinya, tapi dia masih mengakui anak istrinya itu, yaitu dosa. Lebih dosa lagi udah nggak nafkahi, nggak ngakui, mau lebih dosa lagi. Ya sama kayak ada orang yang hanya nggak sholat tapi masih mengakui, ada orang yang ya Islam sih Islam, tapi dia tidak mengakui bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada sempalan aliran, ya makanya disebut aliran sesat, meyakini bahwa sholat 5 waktu itu belum wajib. Bukan gak wajib, belum wajib kata mereka. Ya sebuah alasannya opo. Tapi bagi kita sholat 5 waktu itu diwajibkan semenjak peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Waman dan siapapun atamma yang menyempurnakan al-faraidu. Faraidu itu jamak dari fardun. Fardu berarti bukan hanya satu fardu ya. Macam-macam fardu ya, fardunya sholat, fardunya puasa, fardunya haji yang mampu, fardunya zakat yang mampu juga. Wajaban maka wajiblah lahu untuk orang tersebut al jannatu surga. Lah orang yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, tentu Allah ridho dengan orang tersebut. Ketika Allah ridho, balasannya ya surga. Nah, maka kita latihan menyempurnakan, namanya latihan itu ya kadang bener kadang salah, latihan ya. Makanya yang kita ini niatnya masih latihan. Loh, latihan kok umur segini ya biarin. Jadi aman. Nah, niatnya kita masih latihan. Namanya latihan itu ya bener, ya kadang bener, kadang ya salah, wis terserah. Yang nilai harus kita pasrahkan semuanya. Wong dalam sholat kita diajarkan lillahi ta'ala. Wong namanya latihan ya. Udah ngejalanin mudah-mudahan aja. Nah iya pokoknya kok salah latihan. Ya sedikit juga gitu. Nah iya yang penting pokoknya ada hayya 'ala sholat, ada besok Ramadan puasa. Masalah ada kekurangan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah tidak berkurang.
Tapi ini nanti ada hadis pembanding yang bunyinya beda. Maksudnya iman itu ya tetap gitu-gitu aja. Tapi yang ada di diri kita ini loh, yang kadang naik, kadang turun. Tapi kalau imannya ya tetap segitu-segitu itu. Nggak naik, nggak turun, nggak nambah, nggak kurang. Tapi yang ada di masing-masing kita ini kadang yo naik, kadang yo turun. Wong kadang jam 3 bangun itu jam 3 bangun. Jam 3 mata melek, bangun itu enteng ya. Tapi kadang ya abot. Ada abot, Nah, iya wong namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau pas naik itu melihat jam 3 langsung bangun, kamar mandi, beres-beres, pakai mukena, sholat. Tapi wong kadang ya iman itu turun, begitu turun itu kadang baru jam 3, antara dikit lagi ya. Nah, ya memang begitu, kita manusia biasa, manusia awam ya memang begitu. Udah tinggal selangkah, tapi masih ada gitu emang Ustaz. Lah, udah kadung dibilang bahwa iman yang ada di, kalau iman ya segitu-segitu aja. Cuman yang ada di kita masing-masing ini loh. Kadang wong berangkat ngaji loh. Ini kadang ya berangkat, kadang aduh antara belum ada suara ngaji di musola. Belum ada suara di musola antara apalagi jam berangkat malah gremes ya. Yang keluar kadang orangnya nggak keluar, tangannya keluar begini. Tambah gede. Ya wis begitu manusia. Lagi jalan lagi gede. Walakin akan tetapi lahu iman itu haddun, batasan, ay ta'rifun artinya definisi. Bidzikri afradi furu'il imani, dengan menyebutkan bagian-bagian atau cabang-cabang iman. Fa inna qasa fi haddihi, dan seandainya iman itu kok berkurang, ya berkurang itu yang ada di kita ini, bukan imannya itu. Kalau imannya itu mah tetap. Wa asluhu, dan pokoknya iman. Ibarat pohon itu, yang pohon gedenya itu nih. Pohon itu kan ada cabang-cabang, ranting-ranting itu loh. Lah yang pohon pokoknya itu wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pokoknya iman yang paling mendasar yaitu syahadat. Makanya mulai dari lahir udah dibisikin syahadat, sampai nanti diantar ke kuburan, sebelum ditinggal di azan ada syahadatnya. Walaupun ada sebagian saudara kita kalau meninggal nggak boleh diadzan. Pernah dengar apa pernah ikut ngeliat gitu? Banyak, saya sering. Kita ketika jenazah dimasukkan, ya wes dimasukkan, diuruk, tinggal gitu. Termasuk aliran kali bos. Termasuk aliran. Lah ya sembuh suka-suka dia. Saya beberapa kali. Belum lama tetangga, cuman beda perumahan. Lah kebetulan karena saya ikut takziah, karena yang saya kenal anaknya, yang meninggal bapaknya. Cuman saudara-saudaranya itu beda dengan kita. Begitu saya datang, ya akhirnya saya disuruh mimpin nyolatin. Akhirnya saya tanyakan dulu, bapak-bapak yang nyolatin, yang ahli warisnya, yang anaknya enggak, Pak Ustaz udah pasrah, ya udah sholat. Begitu selesai sholat, ya wes doa sekedarnya. Begitu udah langsung dibawa ke pemakaman. Habis pemakaman, habis dikubur, kan ada yang ngomong, ayo didoain, kata keluarganya di situ. Gak usah, tadi pas sholat udah didoain. Ya wes, langsung di bahasa kasarnya diuruk lah ya. Diuruk, diinjek-injek, dikasih apa namanya, nisan, kembang juga enggak, dikasih nisan, udah pergi gitu aja udah. Ya kayak misalnya, mohon maaf ya, kalau bahasa kasarnya kita punya kucing mati apa kubur tinggal. Ya wes, keyakinan dia ya biarin lah ya. Ya saya sebagai orang luar, saya bukan keluarga, bukan apa ya, saya diem aja. Lah kalau saya keluarga ya, nah iya wong saya yang saya kenal cuma salah satu dari anaknya, itu pun
Dia gimana nih Pak Ustaz? Ya wis kakak-kakakmu kamu anak bontot wis nurut aja. Yang penting kamu setelah sholat jangan lupa ngedoain bapakmu itu. Di upama daripada nanti ribut di kuburan. Meninggal hidup lagi. Lah iya, daripada ribut yang satu minta diadarin, satu enggak, wis udah ngalah. Daripada ribut dilihat banyak orang gak enak. Dah nanti pokoknya pulang setiap selesai sholat bapakmu doain dah. Daripada geger ini. Saya lihat lagi dulu, sampai dulu pernah heboh. Saya masih tinggal di sini. Ya berbeda dengan kita lah. Kalau di kita begitu dimasukkan kan semua tali ini kan dilepas, diadain di macam-macam. Ini enggak, blas enggak. Ya wes masuk bleng langsung diuruk tinggal gitu. Ininya juga enggak dilepas. Ya sampai bercandaan orang kayak film-film pocong itu. Oh enggak dibuka sih ininya. Lah ya itu keyakinan dia. Nah iya, apalagi saya kenal juga enggak begitu kenal banget, hanya tetangga ya wes ikut nganter sebagai sesama muslim. Ya enggak dibuka, enggak ya wes langsung blem ditutupin papan, diuruk, pergi. Ya wes itu cara dia. Lah kalau kita ya ditalkin dengan diantaranya disebutkan lafaz la ilaha illallah. Ya syahadat itu kan dalam rangkaian azan itu tadi. Mulai dari lahir, sekarang juga banyak bayi lahir nggak boleh diadzani. Dulu ada artis siapa itu yang pertama diprotes habis-habisan. Ternyata dia berguru ke yang berbeda dengan kita. Nah iya ada. Katanya nggak ada dalilnya bayi lahir di adani. Ya wes lah, suka-suka dia. Daripada gegeran wes. Cara kalau orang tua dulu sing waras ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya iman itu setelah syahadat wa iqamus shalah, mendirikan sholat, wa ita'uz zakah, ya ini intinya rukun Islam, membayar zakat baik yang mal maupun yang fitrah, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wal hajju, dan haji. Tapi dalam hadis ini ada tambahan wa ghuslul janabati, mandi junub, mandi besar. Karena kalau toharohnya salah, maka kelanjutan ibadahnya kan ya salah. Kan ghuslul janabah ini mewakili toharoh, baik wudu. Nah kalau seandainya orang wudunya keliru, lalu otomatis sholatnya ya nggak sah. Nah, makanya dimasukkan dalam itu. Faman, dan siapapun zada fi haddihi, yang menambah dalam cabangnya iman, artinya nambah selain yang pokok ini, ada badiyah, qobliyah, ada puasa sunnah, ada sedekah dan lain-lain. Zadat hasanatuhu, maka bertambahlah kebaikannya. Wa man naqasa fihi, dan siapa yang mengurangi itu, fa fihi, maka ya berkurang kebaikannya. Kalau yang cuma diambil pokok-pokoknya aja, ibarat batang mah kayak pohon kelapa gitu, nggak ada cabang-cabangnya. Nah, kalau cabang sunnahnya diambil tuh kayak pohon mangga gitu loh. Ada cabang kanan kiri, jadinya rindang, jadinya adem, buahnya banyak. Nah, pokoknya iman itu ya rukun iman Islam 5 itu, dan ibadah sunnah yang kita lakukan itu adalah tambahannya. Nah, di usia-usia kayak kita beginilah ya latihan nambah yang selain yang wajib. Kalau yang wajib ya alhamdulillah. Nah, selama mampu, ada kesempatan, badan kuat, badan sehat, mumpung ini beberapa hari ini saya kok terima kabar gak enak. Ada teman akrab pulang kerja sekitar jam 9 malam. Terus rebahan depan
TV, minta mak bikinin mie disuguhin ke suaminya, mas mie-nya udah mateng, udah nggak ada. Seumuran saya 44, tuaan saya Pak. Setelah itu nggak lama ya kejadiannya hampir mirip Pak. Lah kok masih muda-muda seger-seger, nggak ada tanda-tanda sakit diambilin. Kalau nggak cepet-cepet ngumpulin sangu bahaya ini. Lah iya kalau nggak cepet-cepet ngumpulin sangu Indonesianya apa? Bekal, nggak nyumpulin bekal yang banyak bahaya lah. Tiba-tiba nggak ada tanda apa-apa, nggak ada pulang kerja, rebahan depan TV kata bikinin mie-nya mateng disuguhin, udah nggak ada. Ya Allah. Gampang aja ya. Teman kagetnya itu loh. Kalau udah sakit kan orang udah biasalah. Ini nggak ada kabar, nggak tanda apa-apa. Yang repotin sih nggak cuman kagetnya itu. Yang tetangga teman-temannya kaget, apalagi istrinya. Ya wes itu maksudnya kan pertanda yang masih sehat, yang masih ada umur, ngumpulin bekal yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.